Lalu Ketua, bagaimana Ketua melihat hubungan antara demokrasi dan kemerdekaan itu sendiri? Apakah demokrasi hanya menjadi sebagai alat atau bagian dari nilai perjuangan bangsa? Demokrasi itu sebuah makna dan teraktual ke dalam sistem pemerintahan. Kita tahu bersama bahwa tadi di awal saya sampaikan kita sepakat negara kita menganut asas demokrasi dan itu adalah demokrasi Pancasila. Nah, seperti apa sebenarnya kaitannya? Prinsip dasar dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, yang mana rakyat sudah bersepakat bahwa kita merdeka dan setiap rakyat dijaga hak kebebasannya, dijaga hak demokrasinya. Ingat, Indonesia sudah 80 tahun. Sebagaimana perjuangan para pendahulu, hari ini 80 tahun negara kita sudah mencanangkan bahwa 80 tahun Indonesia merdeka, bersama berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Itu yang utama. Mari kita songsong kemerdekaan di tanggal hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman pemilih, dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di daerah Kota Mobagu. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat adanya. Amin ya rabbal alamin. Saya Yanti Balompapung selaku host pada hari ini menyapa Anda dari ruang podcast KPU Kota Mobagu. Teman pemilih, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan relevan, yaitu Merdeka Berdemokrasi. Sebuah refleksi tentang bagaimana demokrasi dan pemilu menjadi bagian dari cara kita untuk mengisi dan merawat kemerdekaan itu sendiri. Nah, teman pemilih, untuk membahasnya lebih ke dalam, saat ini telah hadir di studio bersama kita sosok yang pastinya sangat berkompeten. Beliau adalah Ketua KPU Kota Mobagu, Bapak Misyard Ajinullah Manopo. Halo Pak Ketua. Halo Bu Yanti. Selamat datang di ruang podcast yang kedua kalinya. Alhamdulillah, ini kesempatan kedua ya. Iya. Baik Pak Ketua, sebelum kita masuk ke inti perbincangan kita pada hari ini, bolehkah Ketua berbagi sedikit tentang profil dan juga pengalaman-pengalaman Ketua selama menjadi penyelenggara? Oke, baik, makasih Bu Yanti. Yang pertama tentu saya menyapa dulu pemirsa podcast KPU Mobagu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kalau bicara pengalaman jadi penyelenggara pemilu, saya bicara dulu dari story sebagai penyelenggara secara pribadi, juga sebelum menjadi penyelenggara. Tentu keinginan dan niat atau langkah bagaimana berkarir jadi penyelenggara itu berawal dari perjalanan selama menjadi aktivis mahasiswa. Di aktivis mahasiswa itu saya bergelut di organisasi eksternal kampus dan intra kampus, dan saya besar di organisasi ekstra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam.
awal jadi penyelenggara pemilu itu ikut sebagai anggota PPK itu tahun 2008. 2008 itu jadi anggota panitia pemilihan kecamatan waktu pemilihan kepala daerah atau pilwaktu pertama Kota Baru. Jadi anggota PPK itu berarti tahun 2008 tepatnya di Kecamatan Kutangan Utara. Nah, setelah 2008 menyelesaikan studi, pindah dan perjalanan hidup itu pindah domisili setelah pemekaran Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Nah, di situ tahun 2013 terpilih jadi anggota KPU Bolang Mongondo Selatan pertama, karena pasca pemekaran Bolang Mongondo Selatan dibentuklah Komisi Pemilihan Umum dan kami terpilih di tahun 2013 bulan Juni, tepatnya tanggal 27 Juni 2013. Setelah jadi KPU 2013 sampai 2018, saya menjadi anggota Bawaslu Kota Kutangan. Ini Bu Yanti pasti bertanya kenapa dari Bolang Mongondo Selatan tiba-tiba ikut seleksi jadi anggota Bawaslu Kota Kutangan. Karena memang masa jabatan saya berakhir tanggal 27 Juni 2018, sedangkan seleksi anggota Bawaslu itu dimulai pendaftarannya tanggal 5 Juli 2018. Jadi ada range kurang lebih seminggu. Masa jabatan berakhir di anggota KPU dan ikut seleksi dan alhamdulillah terpilih, dilantik pada tanggal 16 Agustus. Nah, ini jelang kemerdekaan juga. Dan kemerdekaan. Jadi tanggal 18 Agustus itu jadi anggota Bawaslu Kota Mobagu. Begitu seterusnya sampai dengan 2023 habis masa jabatan anggota Bawaslu Kota Mobagu, ikutlah seleksi KPU Kota Mobagu yang proses seleksinya di bulan Juli. Jadi masih menjabat anggota Bawaslu, seleksi KPU Kota Mobagu, dan alhamdulillah terpilih pada tanggal 30 Oktober 2023. Nah, soal jadi ketua KPU itu karena hasil pleno. Jadi prinsipnya hasil pleno kami berlima, teman-teman anggota KPU, dan mempercayakan saya untuk menahkodai KPU Kota Mobagu untuk periode 2023-2028. Jadi itu sebenarnya histori pengalaman jadi penyelenggara. Jadi bukan langsung jadi anggota KPU, Ya. tapi kami pun, saya secara pribadi merasakan bagaimana menjadi penyelenggara di tingkatan ad hoc, dan itu tepatnya jadi anggota PPK Kecamatan Kota Mobagu Utara di Pilwako atau Pilkada pertama Kota Mobagu. Jadi itu Bu Yanti sekilas. Nah, kalau bicara panjang, ya begitulah perjalanan menjadi mahasiswa, aktivis, dan penyelenggara. Jadi kalau profil panjangnya itu akan ada berapa bab kita podcast. Panjang begitu sekali. Bu Yanti. Ya, baik Ketua. Terima kasih atas profilnya, berbagi cerita tentang profilnya, juga berbagi pengalaman menjadi penyelenggara. Yang pasti sudah tidak diragukan lagi karena terbukti dengan pemilu dan pilkada yang baru saja kita laksanakan berakhir dengan aman, damai, tanpa ada riak-riak sengketa. Alhamdulillah kemarin kita sudah laksanakan pemilihan kepala daerah, juga sebelumnya sudah melaksanakan pemilihan legislatif, dan Kota Mobagu praktis melaksanakan tahapan pemilihan dan pemilu itu berjalan lancar. Berjalan lancar, alhamdulillah. Ya, baik Ketua. Selanjutnya kita langsung ke inti pembicaraan kita pada hari ini, yaitu mengenai kemerdekaan. Kita langsung ke inti pembicaraan, yaitu dari sudut pandang KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, bagaimana Ketua memaknai kemerdekaan ini? Saya sampaikan dulu bahwa filosofi merdeka itu kan adalah kebebasan semua.
kita tahu bersama bahwa negara kita Indonesia melalui berbagai macam fase dari penjajahan, Ya, begitu juga fase politik dan dinamika politik yang tentu kita rasakan bersama. Nah, saya bicara dulu KPU itu dibentuk setelah negara kita bersepakat untuk menganut yang namanya asas demokrasi. Nah, sedangkan demokrasi ini kita sudah melalui banyak fase, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan sampai hari ini pasca reformasi sudah dinamika demokrasi di negara kita itu cukup kompleksitas. Nah, bagaimana sebenarnya KPU memaknai kemerdekaan negara Indonesia itu dari sudut pandang penyelenggara? Nah, kita tahu bahwa semua elemen di negara ini tentu harus mengisi karena harus mengambil bagian sebagai tanggung jawab menjaga marwah kemerdekaan. Nah, marwah kemerdekaan itu tadi saya bilang bahwa kebebasan tentu sebagaimana prinsip penyelenggaraan pemilu atau bagaimana prinsip pemilu jujur, bebas, adil, dan seterusnya. Maka dari sudut pandang KPU, kemerdekaan itu difasilitasilah oleh sebuah lembaga yang namanya Komisi Pemilihan Umum bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bisa bebas berekspresi dan bebas memilih. Nah, kita tahu bahwa kita sepakat kepemimpinan negara ini harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang melalui proses demokrasi. Nah, maka KPU lah menjadi lembaga yang diamanahkan oleh undang-undang untuk memfasilitasi kebebasan seluruh warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Maka untuk memaknai kebebasan dari seluruh warga negara Indonesia, maka KPU harus menjunjung tinggi prinsip netralitas dan integritas. Prinsip netralitas dan integritas itu adalah bagian memaknai kemerdekaan. Kapan KPU menyelenggarakan tahapan pemilu ataupun pemilihan tanpa menjunjung tinggi prinsip integritas dan netralitas, maka kebebasan setiap warga negara untuk memilih itu akan dibatasi, maka hilanglah makna dari kemerdekaan. Saya pikir itu yang paling mendasar dari sudut pandang kerja-kerja kita sebagai penyelenggara. Jadi prinsipnya adalah kita harus tetap menjaga netralitas, integritas untuk menjaga kebebasan dari warga negara Indonesia memilih sesuai dengan pilihannya. Pikir itu sebenarnya makna yang utama kalau kita kaitkan filosofi kemerdekaan dan kerja-kerja KPU, Bu Yanti. ya ini memang sangat menarik Pak Ketua, hubungan kemerdekaan dengan demokrasi. Karena dengan kata lain proses pemilu itu sendiri saja sudah menjadi salah satu cara sebagai bangsa untuk merawat kemerdekaan itu. Ya, tentu. Lalu Ketua, bagaimana Ketua melihat hubungan antara demokrasi dan kemerdekaan itu sendiri? Apakah demokrasi hanya menjadi sebagai alat atau bagian dari nilai perjuangan bangsa? Demokrasi itu sebuah makna dan teraktual ke dalam sistem pemerintahan. Kita tahu bersama bahwa tadi di awal saya sampaikan tentu sepakat negara kita menganut asas demokrasi dan itu adalah demokrasi Pancasila. Nah, seperti apa sebenarnya kaitannya? Bahwa kalau prinsip dasar dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, yang mana rakyat sudah bersepakat bahwa kita merdeka dan setiap rakyat dijaga hak kebebasannya, dijaga hak demokrasinya, maka penting dalam setiap penyelenggaraan pemilu KPU juga tetap
menjunjung tinggi nilai-nilai, prinsip, tujuan dan pelaksanaannya, bahwa menjadi alat utama untuk menyalurkan hak kemerdekaan dan kebebasan rakyat itu, ya modelnya adalah tadi disalurkan ke dalam model pemilu dan pemilihan untuk memimpin presiden, DPR, dan di pemilihan memilih kepala daerah. Karena untuk mengatur hak kebebasan dan hak kemerdekaan itu, kita sepakat, negara ini sepakat ada dalam 3 lembaga, yang terutama adalah eksekutif dan legislatif. Bagaimana setiap warga negara Indonesia yang kurang lebih penduduknya hampir 200 juta ini untuk menyalurkan hak kemerdekaannya. Kan tidak mungkin seluruh penduduk Indonesia menjadi pemimpin dalam sistem berdemokrasi. Ya. Nah, tentu harus menggunakan kanal atau jalurnya. Apa korelasinya? Apakah demokrasi itu sebagai alat atau tujuan? Ya, demokrasi adalah alat sekaligus tujuan. Untuk bagaimana setiap warga negara di momentum kemerdekaan ini menerima atau merasakan atau menikmati hasil dari perjuangan, hasil dari kemerdekaan. Ya, lahirlah pemimpin-pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat untuk bisa membuat kebijakan, membuat program yang itu tentu dirasakan sebagai warga negara yang merdeka, bukan warga negara yang tertindas atau bukan warga negara yang masih terjajah. Jadi sesungguhnya di momen kemerdekaan ini demokrasi adalah alat dan juga tujuan sebenarnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia menyalurkan hak kemerdekaannya. Saya pikir itu maknanya sebenarnya. Ya, baik Ketua. Berarti dengan kata lainnya, menjaga demokrasi bukan hanya tugas KPU saja, Pak Ketua. Bukan, karena kan demokrasi itu harus dijaga oleh seluruh stakeholder negara, Ya, mulai dari eksekutif, yudikatif, legislatif, dan masyarakat. lapisan masyarakat. Karena yang utama adalah masyarakat, karena demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kalau rakyat tidak mau menjaga demokrasi, kita yang sebagai lembaga yang diamanahkan oleh undang-undang disepakati oleh rakyat untuk mengatur sistem demokrasi ini tidak ada gunanya. Ya, benar sekali. Baik Ketua, selanjutnya kita beralih ke topik lain. Selain topik kemerdekaan, kita akan beralih ke topik tugas dan pokok KPU di tingkat kabupaten kota. Seperti apa gambaran umum tugas dan pokok Komisi Pemilihan Umum di tingkat kabupaten kota? KPU itu karena KPU lembaga vertikal, lembaga struktural, tentu Undang-Undang 7 itu mengisyaratkan KPU itu menjalankan tugas sebagaimana tupoksi dan wilayah kerjanya. Karena KPU itu ada di KPU RI, KPU Provinsi, dan Kabupaten Kota. Nah, sekarang ini jelang Pileg 2029 akan ada tugas di awal penyelenggara pemilu tingkat kabupaten kota, terutama kita KPU Kota Bago itu verifikasi partai politik, Ya. yang itu untuk kepentingan memverifikasi partai politik mana yang bisa menjadi peserta pemilihan, juga tugas-tugas lainnya, misalkan pengawasan secara internal dan pengendalian seluruh tahapan yang ada di kabupaten kota. Juga tentu ada tahapan pencalonan. Pencalonan ini kalau nanti setelah lolos verifikasi partai politik, tentu partai politik akan mengusulkan calon untuk legislatif, mulai dari DPR, DPD, dan DPR RI, DPD, DPR Provinsi, dan Kabupaten Kota. Nah, kita ya di Kabupaten Kota akan menerima pencalonan untuk DPR Kabupaten Kota. Begitu juga kalau nanti ada pemilihan kepala daerah, kita akan menerima pencalonan kepala daerah. Begitu juga soal ada tahapan kampanye yang kita selenggarakan untuk pemilihan kepala daerah. Begitu juga ada
penyiapan logistik pemilu dan pemilihan, yang kalau pemilu kita akan mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh KPU RI, Ya. sedangkan pilkada juga demikian, tapi secara langsung menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Kota dalam proses pengadaan logistik. Juga ada mengikuti penyelesaian sengketa jika kemudian dalam tahapan pemilihan maupun pemilu itu ada sengketa proses maupun sengketa hasil yang diajukan oleh peserta pemilu ataupun pemilihan. Sisanya ada kegiatan-kegiatan pelaporan, kegiatan-kegiatan monitoring, kegiatan pendokumentasian seluruh dokumen-dokumen tahapan, dan beberapa hal yang tentu sesuai dengan perintah atau sesuai dengan instruksi, apakah melalui surat edaran maupun surat instruksi KPU Republik Indonesia, apa yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Tembagu. Contoh, misalkan Bu Yanti, ini karena momentum kemerdekaan kita sudah menerima surat dari Sekjen dan KPU dan Ketua KPU RI terkait dengan Semarak HUT Republik Indonesia ke-80. Nah, tentu ada beberapa program kegiatan yang kita harus laksanakan karena sebagaimana tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kota juga menjalankan tugas yang diperintahkan oleh KPU Republik Indonesia. Nah, ini penting karena penting kita mengikuti, kesemarakan HUT ke-80 Republik Indonesia. Nah, itu salah satu tugas-tugas umum sebenarnya yang kita laksanakan di KPU Kota Tembagu ataupun KPU Kabupaten Kota. Ya, jadi secara umum sebenarnya tugas KPU itu tidak hanya fokus pada hari H pemilihan atau pilkada saja, Pak Ketua. Tidak. Kalau hanya hari H sebagai pemilihan, tidak perlu dibentuk KPU sebagai lembaga struktural. Karena di pasal 18 sampai 21 itu kita bicara tupoksi itu ada satu kegiatan, satu tahapan yang tidak akan mengikuti tahapan pemilihan maupun pilkada, pemilu, yaitu adalah tahapan pendidikan pemilih. Nah, tahapan pendidikan pemilih itu selama KPU berdiri menjadi tugas utama dan kewajibannya untuk melakukan pendidikan pemilih. Jadi bukan nanti tahapan baru KPU bekerja, atau kan tahapan itu cuman minimal paling lama 20 bulan dan paling cepat itu kan cuman 8 bulan seperti tahapan pemilihan kepala daerah barusan. Pikir itu, jadi tidak serta-merta kalau tidak ada tahapan tidak ada pekerjaan. Belum lagi kita bicara sistem birokrasi. Karena tahu bersama bahwa ada birokrasi di dalam Komisi Pemilihan Umum, yaitu sekretariat dan jajarannya. Banyak sekali itu kerja-kerja sekretariat, terutama pendokumentasian hasil pemilihan. Juga tentu karena kalau pilkada itu KPU menggunakan anggaran APBN dan terutama anggaran pendapatan belanja daerah, IBA daerah, ya tentu mempersiapkan, mendokumentasikan seluruh laporan pertanggungjawaban. Karena keuangan itu penting untuk didokumentasikan semua laporan pertanggungjawaban. Pikir itu, Bu Yanti. Persiapannya jauh lebih panjang sebelum tahapan sebenarnya. Harus lebih panjang. Ya. Lebih panjang itu maksudnya adalah biar persiapannya lebih matang. Karena segala kemungkinan perubahan regulasi, kondisi sosial, kondisi masyarakat itu harus betul-betul dibuat oleh KPU, semua harus siap. Pendidikan pemilihlah yang paling utama, bahwa masyarakat akan lebih tahu seperti apa sebenarnya peran masyarakat dalam setiap pemilihan maupun pemilu. Nah, itu Bu Yanti. Jadi tidak serta-merta tugas KPU itu hanya di tahapan yang 20 bulan untuk pemilu dan 8 atau 12 bulan untuk pemilihan. Tidak. Bahwa kalau kami KPU kan komisioner itu periodik, jadi 5 tahun sebagaimana undang-undang itu 5 tahun dipilih lagi ataupun tidak dipilih lagi karena 2 periode. Nah, 5 tahun itulah semua pekerjaan harus dijalankan dan aktivitas itu tidak boleh putus karena pendidikan pemilih itu sampai kapanpun
harus terus dilaksanakan. Ya, terima kasih banyak Ketua. Paparan dan refleksi yang sangat mencerahkan dan penjelasan yang sudah sangat lengkap. Ya, Ketua, sebagai penutup, apa pesan Pak Ketua kepada masyarakat Kota Kota Mobagu dan Indonesia secara umum dalam momentum Hari Kemerdekaan ke-80 ini? Negara kita ini sudah umur 80 tahun. Jadi umur 80 tahun itu dihitung dari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Nah, tentu di kesempatan yang baik ini, yang tentu kita harus berbangga, harus bersukaria, karena ini adalah momentum kita, negara Indonesia, terutama rakyat Indonesia, menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara berterima kasih atas perjuangan para pejuang, para pendahulu, para pendiri bangsa, untuk bagaimana melahirkan satu negara yang sebenarnya cukup kompleks kondisinya. Kompleksnya adalah negara kita pertama adalah negara yang terdiri dari negara kepulauan, punya suku, adat, budaya yang begitu majemuk. Bahkan kalau kita tarik lagi di 1965, sebelum 1965, terkhusus kita di Kota Mobagu yang awalnya adalah Bola Mongondo, kita masih dalam status kerajaan, bukan status negara. Nah, bagaimana di perjalanan suku kita, Bola Mongondo terutama, bergabung ke NKRI di tahun 1965, ini adalah sebuah kebebasan dan kesyukuran bahwa kita bersepakat bernegara dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Maka saya sebagai Ketua KPU ingin menyampaikan satu pesan kepada seluruh warga negara, terkhusus masyarakat Kota Mobagu, sahabat pemilih di Kota Mobagu, bahwa mari kita isi kemerdekaan ini dengan sebuah kesyukuran, sebuah tindakan, sebuah perbuatan yang tentu mengedepankan nilai-nilai kesatuan negara Republik Indonesia. Apapun suku kita yang ada di Kota Mobagu, apapun agama kita yang ada di Kota Mobagu, kita tetap dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Ingat, Indonesia sudah 80 tahun. Sebagaimana perjuangan para pendahulu, hari ini 80 tahun negara kita sudah mencanangkan bahwa 80 tahun Indonesia merdeka, bersama berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Itu yang utama. Mari kita songsong kemerdekaan di tanggal hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945. Merdeka! Merdeka. Itu pesan saya terakhir. Syukur manto, Uyanti, masyarakat Kota Mobagu, mari sama mengisi kemerdekaan Indonesia dengan moto leluhur, moto tompian, moto tabian, moto tanoban. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa. Terima kasih Ketua telah meluangkan waktu untuk berbagi wawasan, pengalaman, serta penjelasan-penjelasan yang sangat informatif. Nah, teman pemilih, demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan jangan lupa terus ikuti podcast KPU Kota-Kota Mobagu untuk mendapatkan informasi-informasi penting seputar KPU dan berbagai hal terkait dengan demokrasi dan kepemiluan. Saya Yanti Balompapung bersama Ketua KPU Kota-Kota Mobagu, Bapak Misyad Ajinullah Manopo, bersama kru podcast yang bertugas pada hari ini, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80, Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengusung masa depan penuh semangat yang utuh, membawa suara rakyat melangkah bersama untuk demokrasi kita yang lebih baik. Mari bergandeng tangan, satukan visi menuju pemilihan yang bersih dan penuh